Saya itu dulunya adalah apapun yang pernah saya kerjakan. Dari kerja sampai jam 12 malam, pernah juga jadi waitress, pernah juga jadi supir, supirnya bos gitu. Jadi kalau nggak ada supir masuk, saya juga jadi supir. Kerja malam saya tidak mengeluh. Jadi kerjaan 3-4 orang itu kadang-kadang ada teman yang males, saya yang ngambil alih. Jadi itulah yang membuat saya pengalaman dari beberapa teman yang males, sehingga kerjaan yang saya ambil, saya dapat pengalaman dari mereka. Saya dari latar belakang bukan keluarga yang berada, bercukupan lah. Tapi semua orang kan punya mimpi, kalau bisa lebih gitu loh. Semua bisa lebih, mimpi anak-anak punya cita-cita menjadi lebih baik dari saya, lebih pintar dari saya, lebih gesit. Tapi kan nggak gampang. Masalahnya generasi saya sama anak saya sudah berubah. Baik, terima kasih kepada Kak Nikomang. Selanjutnya, pembacaan visi misi sensasi pimpin oleh Ratri dan Nikomang. Kami persilahkan. Visi sensasi, membangun kompetensi generasi anak bangsa melalui pendidikan. Misi sensasi, memberi beasiswa bagi mahasiswa S1 berprestasi di bidang akademi, khususnya yang berasal dari daerah 3T. Menggali, mengembangkan, dan melengkapi potensi mahasiswa melalui perkembangan teknologi. Melengkapi mahasiswa dengan soft skill selain hard skill di bidang akademik. Baik, terima kasih kepada Kak Ratri. Kita masuk ke dalam doa. Kak Delvita Simalango, kami mohon kesiapannya untuk membawa kita dalam doa pembuka. Sebelum kita memulai pertemuan kita ini, baiklah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan saya melanjutkan doa dalam Kristiani. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami yang bertata di kerajaan sorga, Allah yang mengasihi kami, yang menyertai kami, dan yang melindungi kami sepanjang hidup kami, khususnya pada hari ini, Tuhan memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di dalam Zoom kami ya Tuhan, di mana kami mau memperlengkapi diri kami lebih banyak lagi dengan hal-hal yang baik di dunia ini untuk membuat kami semakin hari semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk bisa melayani sebagai anak-anak-Mu di dunia kami yang sekarang ini. Oleh karena itu biarlah Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami pada saat ini Tuhan, baik pembicara kami, narasumber kami, bahkan MC kami, bahkan para pemimpin kami yang ada di Zoom ini, dan kami semua peserta Tuhan, para mahasiswa, bahkan siapapun yang ikut di dalam peserta di tempat ini, supaya Allah yang memberkati kami, memberikan hati yang siap untuk belajar,
dan pikiran yang terbuka untuk diajar, hati yang mau dituntun oleh Tuhan untuk lebih baik lagi ke depan. Banyak hal yang akan kami pelajari di depan ini, Tuhan kami tahu. Oleh karena itu biarlah Kau menguduskan kami dan memberkati kami semuanya. Kami serahkan waktu ini, bahkan peralatan, sinyal, jaringan kami serahkan kepadamu supaya Allah yang menguasainya, sehingga kami semuanya bisa menikmati dan mengikuti acara Zoom meeting kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat doa pembukanya. Oke teman-teman, mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan dengar materi yang sangat luar biasa dari pembicara kita. Oleh karena itu, yang akan membawa materi pada hari ini adalah Pak Wadi Wijaya dan moderatornya adalah Ibu Sri Herlina. Kepada Ibu Sri Herlina, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Medi sebagai MC. Shalom, selamat sore. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang sudah join. Semangat hari ini? Semangat. Semangat, Bu. Semangat. Ya, baik. Semangat, Bu. Semangat, semangat. Amin. Ya. Semangat, Ibu. Ya, saya perlu menyapa secara formal karena ini acara formal. Jadi yang terhormat Ibu Melinda Porwanto bersama dengan pengurus Yayasan Obormas Indonesia, yang terhormat para pimpinan lembaga-lembaga mitra Sensasi, ada Pak Yusni salah satunya ya Pak, dari mana nih Pak Yusni? Ya, dan beberapa yang lain saya tidak melihat satu persatu, tapi ini ada beberapa pimpinan yang hadir. Yang terhormat dan menjadi anugerah bagi kita sore hari ini, Bapak Adi Wijaya, yang menjadi pembicara kita, yang akan banyak berbagi pengalaman. Tadi Pak Adi menyampaikan ini enggak teori gitu, tidak ada di dalam materi teori kuliah ini, tetapi lebih kepada pengalaman. Ya. Dan pengalaman itu sudah dilakukan oleh Pak Adi. Jadi kita sangat yakin bahwa kita bertemu dengan seorang expert di bidang networking. Ya, tema kita hari ini the power of networking and building meaningful connection. Tapi dari materinya akan banyak membahas terkait dengan networking, membangun jaringan ya. Dan kekuatan jaringan itu sangat luar biasa. Nanti kita belajar banyak dari seorang Bapak Adi Wijaya. Dan tentunya juga teman-teman menerima beasiswa Sensasi yang tadi semangatnya sudah menyala-nyala, sangat semangat untuk segera mendengarkan pengalaman-pengalaman dari Pak Adi Wijaya yang kan. Nah, Pak Adi, selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Ya, Kabar pertama-tama ya, kami sangat berbahagia bisa menghadirkan Pak Adi, kerelaan Pak Adi untuk bersama-sama di dalam Zoom meeting ini selama kurang lebih 1 jam ini Pak Adi kita punya waktu untuk Makasih. Pak Adi bersharing dan kemudian ada sebentar tanya jawab tadi ya. Jadi teman-teman siapkan keaktifannya gitu, siapkan pertanyaan yang sebanyak mungkin ya supaya kita mendapatkan banyak manfaat dari Pak Adi Wijaya. Nah, sebelum Pak Adi akan menyampaikan pengalamannya, mohon maaf, saya cas dulu Bapak Ibu ya. Sebelum Pak Adi menyampaikan pengalamannya, saya ingin memperkenalkan siapa ya Pak Adi ini ya, gitu. Pak Adi, ini sumbernya dari berbagai informasi Pak Adi, mohon izin. Nanti kalau ada yang kurang pas, mohon dikoreksi. Pak Adi orang yang sangat luar biasa, teman-teman. Saya menyebutnya teman-teman ya, supaya lebih seumuran gitu, meskipun kita beda generasi. Yang pasti Pak Adi saat ini
di posisi di pengurus Yayasan Ormas Indonesia sebagai PR atau sebagai public relation dari Yayasan Ormas Indonesia. Nah, ini foto keluarga tadi yang disampaikan Pak Adi, kita tidak meragukan lagi bahwa ini adalah keluarga yang sangat harmonis. Keluarga cemara ini ya, kalau di televisi kita mungkin lebih dari keluarga cemara ya. Ya, pastinya sebagai seorang PR, teman-teman tadi mungkin di awal sudah mencicipi kalimat-kalimat yang disampaikan Pak Adi, sangat-sangat menunjukkan bahwa beliau seorang PR yang sangat ekspor, yang sangat hebat, yang sangat handal ya. Sehingga tidak salah Yayasan Ormas Indonesia memposisikan Pak Adi sebagai PR dari yayasan ini. Pak Adi dalam beberapa hal menjadi pembicara juga di event-event yang lain. Salah satunya pernah menjadi pembicara di Bank BCA. Mungkin nanti Pak Adi juga bisa berbagi apa yang di-sharingkan dalam pengalaman di situ di acara BCA. Kemudian Pak Adi beraktivitas di banyak komunitas, ya, sehingga kita bisa melihat betapa kaya pengkalimatan kata-kata tadi di awal-awal disampaikan. Kita bisa melihat bahwa beliau memang memiliki networking yang sangat sangat luas ya, kelihatan dari cara berbicara. Kemudian kegiatan Pak Adi selain sebagai pengusaha tadi, Pak Adi juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Mungkin di waktu yang lain kita bisa belajar dari Pak Adi, berbagi dengan sesama kita secara sosial ya. Ini nanti berbagi pengalamannya Pak Adi di bidang networking. Nanti di lain waktu kita bisa belajar dari Pak Adi dari kegiatan-kegiatan sosial. Dan di dalam keluarga tadi Pak Adi mempunyai keluarga yang sangat harmonis ya. Saya bertemu dengan Ibu Cynthia yang sangat cantik. Betul ya Pak Adi, Bu Cynthia ya Pak ya? Ya. Paspornya bisa dimunculkan lagi tadi, keluarga yang sangat harmonis tadi. Ya, ini ada Kakak Vanessa, putri pertama dari Pak Adi, yang sudah menyelesaikan kuliahnya di University of California, Los Angeles, dan sekarang sedang berkarya di Indonesia, membangun Indonesia tentunya. Lalu ada putra kedua, Kakak Austin, yang masih berada di US, di settle US, dalam studi di Shoreline Community College yang akan juga segera masuk ke dunia pendidikan tinggi di universitas. Nah, nanti lengkapnya Pak Adi yang akan menyampaikan. Teman-teman juga boleh bertanya di luar materi, boleh ya Pak, sedikit ya. Karena ada catatan Pak Adi itu seorang yang romantis gitu. Mungkin yang ini cowok-cowok bisa belajar dari Pak Adi. Bagaimana Pak menjadi seorang yang romantis itu? Dan ini Bu Cynthia yang sangat cantik. Ya, memang sangat kelihatan. Beberapa foto Pak Adi saya sempat mengintip Pak Adi. Memang begitu romantis dan teman-teman bisa belajar pada bagian itu juga. Mungkin boleh bertanya, Pak Adi, bagaimana waktu kenal pertama Ibu Cynthia? Gimana Pak cara nembaknya? Mungkin barangkali teman-teman yang masih susah nembak-nembak di sini boleh belajar dari Pak Adi. Pak Adi seorang yang selain ekspor pada ini networking, Pak Adi tentunya seorang yang confident dan bisa berjejaring, berkoneksi hampir di semua level. Level bawah, kalangan menengah, bahkan kalangan atas. Ini betul-betul orang langka ya Pak Adi ya, karena jarang orang seperti ini bisa masuk ke semua level. Itu bukan barang mudah ya teman-teman. Jadi betul-betul kita mendapatkan anugerah yang luar biasa
pada sore hari ini. Hobinya Pak Adi main golf, betul Pak? Mohon dikoreksi kalau salah. Baru hobi, Baru hobi, baru baru hobi hobi. kurang lebih sampai setahun lebih. Baik, ya. Baik, itu kurang lebih perkenalan dengan Pak Adi dan kita akan mendengar lebih banyak. Ya Pak, Hampir tiap hari olahraga, hampir tiap hari. hampir tiap hari main golf Iya. Pak. Enggak, Ya. maksudnya hampir tiap hari olahraga. Kalau Oh, golf ini, hampir. kalau golf itu baru 1-2 tahun ini, tapi udah mulai kecanduan. Oh, baik. Hampir tiap hari olahraga. Bagaimana kakak-kakak, adik-adik, teman-teman di sini? Apakah tiap hari olahraga kita? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Enggak, Bu. Iya. Enggak. Ya, Ibu. Jujur ya. Ya, ada yang ya, ada yang enggak ya. Nah, kalau mau memiliki stamina dan penampilan yang prima seperti Pak Adi, itu salah satu kuncinya. Tiap hari olahraga. Salah Sepertinya, satunya. Bu, sepertinya. Sepertinya. Ya, hampir. Iya. Kalau ke luar Udah ya, Pak, negeri, ya? ke luar negeri pasti bawa sepatu juga, jadi Enggak ada ya? sempatin olahraga gitu. Ya, itu apa? Masukan atau teladan yang sangat baik ya. Tiap hari olahraga, teman-teman, supaya badan kita sehat, jiwa kita sehat. Di dalam jiwa yang sehat ada badan yang sehat, katanya gitu ya. Baik, Pak Adi, ini waktu dipersilahkan sepenuhnya kepada Pak Adi untuk sharing. Kita akan banyak sepertinya pada networking-nya ya, karena memang Ya. ada perbedaan antara networking, connection, dan juga relation. Ada sedikit-sedikit perbedaannya. Networking akan banyak dibahas di dalam webinar kali ini. Sepenuhnya Pak Adi, kami Ya. serahkan waktu ini kepada Pak Adi untuk apa sih sebetulnya networking itu dan bagaimana begitu pentingnya networking itu, bagaimana memulainya dan lain-lain. Monggo Pak Adi, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Oke, selamat sore adik-adik atau Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Saya cukup getar juga karena nggak terlalu pinter berbicara. Namun mungkin saya pelan-pelan supaya bisa ngerti. Karena baru sekali ini saya bicara tentang networking. Itu mungkin dari Bu Melinda, beberapa teman yang kasih saya motivasi. Pasti Pak Adi bisa bicara dengan mahasiswa atau Bapak Ibu. Nah, ini tidak ada di pelajaran di studi atau sekolah di mahasiswa manapun. Cuman saya ini inisiatif sendiri dan saya lihat pengalaman saya menjalin networking itu cukup baik, cukup bagus. Hampir setiap kali ketemu orang itu pasti bisa nempel di perangko gitu, kira-kira gitu ya. Jadi saya cerita mungkin boleh kesaksian dikit Bu ya. Pak, silakan Pak. Ya, saya itu dulunya adalah apapun yang pernah saya kerjakan. Dari kerja sampai jam 12 malam, pernah juga jadi waitress, ya, pernah juga jadi supir, supirnya bos gitu. Jadi kalau nggak ada supir masuk, saya juga jadi supir. Kerja malam saya tidak mengeluh. Jadi kerjaan 3-4 orang itu kadang-kadang ada teman yang males, saya yang ngambil alih. Jadi itulah yang membuat saya pengalaman dari beberapa teman yang males, sehingga kerjaan yang saya ambil, saya dapat pengalaman dari mereka. Nah, saya dari latar belakang bukan keluarga yang bercukupan lah. Tapi semua orang kan punya mimpi, kalau bisa lebih gitu loh. Semua bisa lebih, mimpi anak-anak punya cita-cita menjadi lebih baik dari saya, lebih pintar dari saya, lebih gesit dari saya. Tapi kan nggak gampang. Masalahnya
generasi saya sama anak saya sudah berubah. Perubahan itu makin cepat. Nah, saya mau teruskan, networking ini sangat penting. Karena kenapa? Saya bicara dengan anak saya yang perempuan, merupakan hal yang penting sebelum dia berangkat ke US. Saya sudah sampaikan tentang networking. Sepinter apapun kamu kerja, sepinter apapun kamu sekolah, punya ranking, cum laude, itu baik. Tapi kalau kamu nggak punya networking, nggak punya network, nggak punya jaringan, itu akan memperlambat kita punya cita-cita gitu. Nah, walaupun kita punya networking pun nggak 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 terlalu cepat, nggak terlalu lambat, kita pasti akan maju. Karena pengalaman saya gini, saya bicara sama anak saya, generasinya sudah berubah. Mereka selalu bilang, ya mungkin mereka lebih pintar. Saya sempat argumen dan sempat dia kita sampai ada pertengkaran kecil. Tapi mungkin ada kesalahan saya juga. Selalu banyak intervensi tentang pengalaman saya ke dia. Jadi lama-lama dia kesal juga sama saya. Tentang pasangan hidup pun saya juga intervensi. Karena nggak gampang sekarang milih pasangan hidup yang tepat, pasangan yang benar-benar mencintai kamu, tanpa kamu sadari kamu akan terjebak cinta monyet. Nah, saya sempat hampir 3 bulan komunikasi nggak bagus. Ada sedikit lag gitu ya dengan anak. Nah, saya datang, saya minta maaf. Saya bilang, papi minta maaf. Kalau papi salah, tolong dikoreksi. Semua papi yang ngomong itu untuk buat kamu lebih baik. Papi orang nggak sempurna. Ya, dibilang papi lebih sayang sama adiknya gitu. Kebetulan anak saya yang cowok nih, Austin, dulu pernah step, ya step, matanya keluar putih gitu, kaget. Sehingga saya kalau panas sedikit saya utamakan dia dulu, sehingga dia sedikit agak iri gitu. Saya nggak tahu hal itu bisa dampak yang cukup panjang. Dia bilang, kamu lebih sayang Dedek gitu. Saya cerita sama dia bahwa Dedek pernah ngalamin hal-hal gini. Papi lebih utamakan dia, relationship lebih baik. Sehingga dia tumbuh dewasa, lebih percaya diri. Gitu. Tapi kita salah, terlalu fokus ke yang sakit ini. Harus balance harusnya. Dan hari itu kita konsiliasi, dia nangis, saya nangis, saya memaafkan. Karena malah saya paling dekat sama putri saya. Gitu. Nah, jaringan ini saya selalu sampaikan ke putri saya bahwa kamu waktu mau masuk uni, sebanyak mungkin. Suatu saat saya lihat satu koran gitu, mereka ada play 13 university terbaik di Amerika. Ini anak semua dapat. Tiba-tiba saya dapat hikmah, saya doain anak saya bilang, percaya nggak? Ini ada anak Semarang atau Surabaya, play semua university, 12-12-nya masuk. Sedangkan anak saya play 7. Saya yakin, dia bilang dia takut. Saya yakin kamu dapat semua. Apa yang terjadi? Waktu diumumkan di university, hampir semua dapat. Hanya Berkeley, UC Berkeley, waiting list. Akhirnya dia ambil ke University UCLA ini, sekarang ini ranking 1 di Amerika. Kedua nih Berkeley.
Kalau nggak salah tiap tahun mereka di lomba terus antara Berkeley atau UCLA untuk di LA kan. Nah berhasil. Nah saya suruh dia ikut seperti eh, anak-anak sekolah Indonesia ada di Amerika ada macam apa nih bahasa Inggrisnya apa ya saya lupa. Seperti satu grup anak-anak sekolah Indonesia yang aktif mengayomi adik kelasnya gitu. Nah, dia ikut semua gerakan dia ikut. Sampai saya suruh dia kerja di McDonald juga. Nggak usah malu. Kalau perlu cuci piring segala macam. Akhirnya nggak sia-sia. Di usia 19 dia sudah lulus termuda mah. Nah, habis itu dia kerja di Amerika dapat setahun luar biasa. Saat ini saya cerita mungkin dari anak dulu ya, nanti kita diskusi yang lain. Karena pengalaman saya mendidik anak itu tidak gampang, tapi kalau dia mau nurut itu luar biasa, bisa dapat goal yang baik. Nah akhirnya saya punya network yang bagus di Indonesia. Dia mau masuk kemanapun saya ada jaring. Tapi anak saya pinter, nggak perlu papi. Saya nggak perlu jaringan papi, saya bisa sendiri. Dia play sendiri. Akhirnya dapat dapat fee sama dapat beberapa bank. Dia pilih salah satu bank eh, di salah satu bank di bank luar ya, bank luar negeri. Nah masuk, waktu dia masuk dia bimbang. Wah takut karena gajinya di Amerika itu hampir 100 juta. Ini gajinya cuma 10% atau hampir 15%, jauh banget gitu ya. Nggak siap gitu. Saya bilang sama dia, jangan pikirkan gaji dulu. Kalau kamu pikiran gaji, kamu tidak akan maju. Pikirkan kamu bekerja, cari pengalaman. Dari pengalaman kamu prestasi, gajinya yang nyusul. Ya, zaman sekarang kan orang pikir gaji dulu yang penting. Jangan pikirkan gaji. Kerja dulu, prestasi kamu bagus, baru eh, gaji akan lebih. Akhirnya dia ikutin saya. Sekarang baru 1-2 bulan dia sudah dapat job, katanya dapat di corporate-nya. Dapat di bidang di bank itu untuk perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Berarti kalau dilihat dari perusahaan besar ini kan koneksinya rata-rata di atas. Betul nggak? Koneksi kita tuh menengah ke atas, bukan di bawah. Kalau kita retail, mainnya kan di bawah. Nah, saya bilang, oke, kamu siapin itu mental kamu ketemunya orang-orang hebat di atas. Suatu hari kamu di atas, turun ke bawah, untuk ngatasi yang bawah lebih gampang. Ya kan? Kamu udah tahu skillnya segala macam. Jadi dia ikutin. Sekarang puji Tuhan, dulu yang dia sempat kesal sama saya, dia pernah cerita, akhirnya dia bilang, Papi bener. Apa yang Papi sampaikan semua, Vanessa juga minta maaf, pernah selisih paham dengan Papi. Bukan karena sekolah pinter, perlu network dan pengalaman yang luar biasa. Nah, itulah singkat cerita. Saat ini saya senang dengan putri saya. Kita sudah bisa kerjasama di dalam komunikasi yang baik, termasuk nantinya dia punya pasangan hidup. Dia mungkin akan tanya saya gimana papi. Itu komunikasi termasuk network yang paling bagus di dalam rumah tangga. Sekian itu aja dulu Bu. Mungkin ada pertanyaan lain. Maaf Bu Pak, Elvina, ininya belum di unmute Bu. Tadi kedengeran ya suaranya ya? Ya, kedengaran Pak, mohon maaf. Ah, Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Itu sesi pertama. Apa sih itu sebetulnya networking itu tadi yang Pak Adi em, pesankan kepada putra putrinya, putri putranya gitu ya. Ya.
Kalau secara teori networking memang proses membangun satu koneksi dan Betul, hubungan dengan orang lain tadi ya Pak. Pak betul. Adi pendidikan itu perlu, tetapi pendidikan tok tanpa networking itu mungkin juga akan mengalami kesulitan gitu. Betul. Networking penting membalance dengan pendidikan gitu. Itu yang poin pertama ya Pak ya. Ya. Nah, memang kalau di dalam dunia kerja tidak cukup pendidikan, justru akan banyak karena jaringan, karena Betul. networking itu yang menentukan gitu tadi pertama. Nah, Pak Adi boleh juga berbagi eh, persiapan-persiapan apa sih yang kita perlu siapkan dalam rangka membangun networking ini? Tentunya Oh, betul. ada persiapan-persiapan dari diri Pak Adi sudah membuktikan itu dalam membangun networking. Apakah kita perlu punya kompetensi-kompetensi diri khusus misalnya ya, karakteristik diri khusus, atau ada hal-hal di luar karakteristik itu yang kita perlukan untuk kita bisa membangun networking. Dan nanti berikutnya adalah kemudian bukan hanya membangun tetapi memaintain atau memelihara dari networking itu sendiri. Pak Adi, monggo Pak Adi. Ya. Mempersiapkan diri itu pengalaman saya. Dulu itu saya kerja masih naik motor. Jadi kalau misalnya saya punya mimpi untuk menjadi orang yang berhasil kalau bisa dalam segala hal, terutama untuk rumah tangga. Nah, saya itu kalau ketemu klien atau mungkin ketemu eh, seseorang, dulu saya naik motor itu saya siapkan diri. Kalau dulu zaman dulu itu kan nggak pakai helm, ya, pakai sapu tangan. Itu sekarang kalau jalan tuh ini udah hitam gitu. Saya selalu bawa sabun, dan saya mampir ke toilet dulu, cuci muka, ketemu orang rapi, bawa tir, agak sedikit badan, agak wangi gitu. Maaf ya, kalau Hmm. bicaranya udah ke private. Tapi itu penting. Kenapa? Kalau kita rapi, wangi, kita itu orang mau dekat dengan kita bicara itu dari 1 menit, 2 menit, jadi 10 menit gitu. Jadi badan kita seger gitu. Nah, saya belajar untuk networking ini. Tuhan Yesus itu kan suka dipuji, ya. Apalagi manusia loh. Tapi pujinya jangan berlebihan. Kadang-kadang kita ketemu, Pak, apa kabar? Selalu sehat ya Pak ya. Bapak seger hari ini atau apa? Memotivasi mereka untuk eh, kita kebiasaan buat orang lain happy gitu. Hmm. Orang orang lain terima kita jadi happy. Bahwa oh ini anak sopan ya, apa ada kata-kata motivasi buat saya. Padahal pengusaha itu kadang-kadang pengusaha kakap atas, mereka ketemunya kan atas-atas. Di bawah ini kan jarang. Kalau kita dari bawah ketemu atas, kita bisa sedikit beri yang terbaik. Ini anak masih kerja tapi dia sopan atau pede, percaya diri ya. Artinya kalau kita percaya diri, kalau kita cuci muka sebentar, bersih, sisir, itu bikin kita percaya diri. Coba Anda bayangin, maaf, ada saya cuma kasih ilustrasi. Misalnya, kita pesen barang makanan, saya nggak mau sebut brandnya. Terus dia pakai jaketnya sudah bolong atau gimana, segala macam. Kita terima barangnya pun kadang-kadang kok dia nggak rapi. Nah, saya ada beberapa eh, kasih tip ke mereka yang sering nganter barang. Oh, Bapak di mana? Saya bilang, sehat, sehat. Anaknya berapa gitu. Nah, pulang, saya pasti kalau ada, saya biasa sediakan biskuit, saya kasih mereka. Di tip dikit ya, kalau kalau bisa nih Bapak yang rumah klien siapa rapi dikit. Jadi
Orang kadang excited gitu. Mereka senang gitu. Tiap kali tukang Gojek datang atau siapa pasti saya kasih biskuit apa. Kalau ada saya di rumah. Nah, kenapa kita perlu untuk membenahi diri? Zaman sudah berubah dan bukan harus pakai jas ya. Artinya rapi, bersih. Eh, Semua orang di kantornya kan bersih-bersih. Kalau kita jorok, mereka terima kita pun mau buru-buru cepat keluar. Itu yang pertama. Saya nggak cerita tentang kamu jorok itu nggak diterima, bukan gitu. Tapi sebaiknya rapi lebih baik. Nah, hubungan komunikasi misalnya posisi saya dulu. Eh, Misalnya saya ke Jogja, ini teman saya di eh, saya sebagai sales, dia sebagai bos. Saya kadang-kadang beli tempe, beli jengkol, beli apa, ada makanan paket, itu saya kasih kotak, pakai uang saya sendiri, nggak minta dari bos, saya kasih. Walaupun itu orang nggak makan, bosnya nggak makan, tapi dia merasa ini orang care banget sama saya, padahal dia sales gitu. Akan terjadi apa? Suatu hari dia transaksi dengan kita, itu harga kita kadang-kadang lebih mahal pun dia mau ambil. Karena relationship itu buat mereka tuh, kok ini orang bisa ya, anak muda tapi sopan santun. Pas ketemu dia suka tempe itu, kan tambah happy gitu, kira-kira ya. Saya bukan bilang harus beli yang barang mahal. Ini ada contoh, dulu saya pernah kerjasama sama salah satu bank besar. Waktu itu kejadian ada tsunami di salah satu provinsi. Nah, eh, waktu itu saya ketemu dia di Singapura. Ini kejadiannya sudah kira-kira hampir 10 tahun di Singapura. Dia sakit. Istrinya ngomong sama saya, Pak Adi, Bapak, Pak, oh itu eh, sinus kanker nih. Besok mau dioperasi. Sedangkan saya besoknya mau ajak anak-anak ke Universitas Star Studio. Saya udah janji jam 10. Tapi hati saya nggak tahan gitu. Karena orang pengusaha ini dia sakit, dia nggak mau kasih tahu anaknya, nggak mau kasih mantunya, sehingga istrinya tunggu sendiri. Saya ambil keputusan, saya telepon putri saya, Vanessa. Vanessa, boleh nggak papi minta pendapat? Besok kan kita mau ke Universitas Studio. Sedangkan si A, bapak, besok operasi, kejadiannya gini-gini. Ya udah cancel aja. Tapi papi temenin. Saya temenin waktu itu jam 10 sampai jam 3 sore operasi. Apa yang terjadi? Waktu di ruangan operasi saya doain kan dia. Tuhan ini saya doa. Kayaknya suasana di dalam tuh auranya enak gitu. Pas setelah operasi keluar, dokter tanya saya, ini kakaknya adiknya bukan, saya bilang saya temennya. Istrinya mana? Itu dia. Apa yang terjadi? Saya bukan pendeta, saya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan pakai saya. Dokternya bilang apa? Ibu, suami ibu bukan kanker, puji Tuhan. Padahal sudah divonis kanker. Nah, setelah itu dia siuman, dia lihat-lihat saya masih burem gitu. Dia panggil saya. Dia bilang, Pak, sehat ya, puji Tuhan, aman, Bapak udah nggak kanker. Lanjut saya pulang ke Jakarta, 2 minggu Jakarta dia ketemu saya di sini. Nah, ajak saya makan. Kebetulan saya lagi kerjasama untuk salah satu proyek tsunami bersama salah satu bank terbesar. Bukan banknya, tapi di dalamnya. Mereka butuh dana. Nah, kita jual satu meja itu kurang lebih 100 juta.
Saya ambil bawa amplop itu makan malam. Dia lihat amplop ini apa Pak Adi? Saya bilang amplop ini amplop undangan jual meja buat anak-anak mau bangun sekolahan, mau perbaiki rumahnya. Berapa duit? 100 juta. Nggak banyak bicara, langsung diambil. Apa yang terjadi? Setelah jam 10 malam dia pulang, dia bilang, di berat katanya untuk bantu kejadian ini. Saya tambah 1 miliar. Kaget. Loh, Bapak kan nggak kasih. Ya nggak apa-apa. Sebelum itu dia habis makan siang, makan malam, dia sempat kasih saya ada jam tangan 10 piece ya, suruh saya pilih. Ini ambil aja Pak Adi. Jam tangannya kurang lebih 200-300. Saya bilang saya nggak sanggup beli atau gimana. Ambil aja katanya. Ya udah. Apa yang terjadi? Saya kepikiran. Oh berarti ternyata jam tangan itu dia suruh kasih saya, bukan suruh saya beli. Kenapa saya nggak ambil? Tapi di pikiran saya kalau saya ambil, dia nggak mungkin sumbang 1 miliar lagi. Gitu. Jadi Tuhan pakai saya sebagai tangan panjang nggak serakah, sehingga bisalah menyumbang ke tempat bencana. Kalau saya ambil jam tangan itu kan mungkin saya yang untung, ya kan? Nah, sampai sekarang networking itu kita jalan terus, karena ada cerita jangan jemu-jemu untuk kalau sudah saatnya tiba, Tuhan akan buka jalan. Jadi saya sarankan kepada adik-adik belajar dari sekarang ini tabur yang baik. Ya, anak-anak saya kalau mungkin Bu Herlina sering ngintip, hampir tiap bulan saya ajak anak-anak saya bagi makanan ke apa bukan pengemis, tukang sapu, pemulung segala macam. Saya kenapa nggak mau kasih pengemis? Menurut saya pengemis itu males. Anda boleh kasih tukang gojek misalnya, tukang tukang sapu. Mereka cari nafkah. Mereka mau bekerja, bukan minta-minta. Tapi kalau kita salurkan sebagian rezeki buat mereka, mereka akan punya spirit. Menambah kerajinan mereka, menambah motivasi mereka, dan kita pun yang memberinya selalu doain kita gitu. Sehat, panjang umur. Ya, kalau saya kasih, Alhamdulillah, Pak Adi terima kasih ya, ada berkat. Gitu. Padahal nggak seberapa, tapi itulah ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan, harus memberi contoh kepada mereka, bukan uangnya, tapi kasih sayang terhadap walaupun beda kepercayaan. Nah, itu jaringan yang harus silaturahmi, dan menurut saya pertemanan atau menghubungi klien itu jangan terlalu sering ditelepon. Jangan sering-sering kali say hello. Saya contohnya semalam, saya baru dapat berita di Detikcom bahwa salah satu perusahaan ini diakui di Asia segala macam. Nah, kebetulan perusahaan ini saya kenal. Terus saya forward ke dia, Pak selamat ya, semoga perusahaan Bapak ini mendunia. God bless you. Apa yang dia sebut? Dia WA saya. Halo Pak Adi, apa kabar? Dia panggil Bro. Bro Adi, apa kabar? Udah lama nggak pernah ketemu. Ada waktu nggak minggu depan kita ngopi? Padahal saya cuma kasih dia apresiasi perusahaannya bisa masuk ke Asia gitu. Langsung dia Kamis ini dia mau ajak saya makan bersama Bu Melinda, Pak Jennifer. Saya bilang Bu Melinda lagi di luar negeri nggak bisa, ya mungkin kita bertiga aja deh sama istri gitu. Di benak saya pikir, wah ini jangan-jangan
dia mau kasih beasiswa kepada adik-adik kita di sini nih. Puji Tuhan, saya sudah happy gitu loh. Jadi pikiran saya udah positif. Kenapa? Saya dapat sesuatu. Kenapa kita jangan pasif? Seperti kita bergaul dengan mereka. Kita punya harus bahan bicara tentang politik, tentang apa. Walaupun nggak ngerti terlalu dalam politik, kita harus tahu. Oh, di berita ini apa sih selama ini? Mungkin pesawat jatuh atau politik apa, kita bisa cerita dikit supaya nyambung ceritanya. Kalau kita pasif nggak ngerti, orang ngomong apa kita diam, terlalu sering diam, orang malas bicara dengan kita. Nah, itu aja Bu. Mungkin ada sesi lain saya bisa sambung lagi, takut terlalu. Ya, baik Pak Adi. Ada beberapa poin ya. Mungkin nanti Pak Adi mohon koreksi kalau ada yang kurang. Jadi tipsnya tadi beberapa untuk kita bisa membangun itu ada confident, percaya diri itu penting tadi. Betul ya Ya, Pak Adi ya, ya? Lalu kemudian kita punya penampilan juga yang siap untuk bertemu orang. ya, Ya, berpenampilan cukup baik untuk kita bisa bertemu dengan orang dan kemudian berkomunikasi, kemudian membangun jaringan itu. Kemudian tadi ada hal yang penting ini, saya juga sangat diberkati, buat orang itu happy. ya, Ya, betul ya Pak ya. Jadi pujian, motivasi, hal-hal yang baik yang boleh disampaikan kepada orang lain. Bahkan tadi ada satu yang mungkin ini juga belum banyak yang tahu bahwa satu cerita Pak Adi tadi rela mengeluarkan rupiah sendiri untuk melakukan package gitu ya ya, ke produk itu dalam rangka menghargai orang yang menerima itu. Artinya punya perhatian, punya kepedulian terhadap orang lain. Ini tip yang berikutnya. Lalu tadi memang tidak disebutkan oleh Pak Adi, tapi saya menangkapnya itu Pak Adi orang yang tulus, tidak mencari kepentingan atau keuntungan untuk diri sendiri. Tadi ya, ada jam tangan tadi, ya, dan ketika mengutamakan kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri, justru berkat Tuhan semakin besar. Begitu ya Pak Adi ya tadi ya, dengan 1 miliar tadi. Lalu ada hal penting juga tadi ketika kita berkomunikasi, kita perlu aktif dan itu supaya ketika kita ngobrol dengan partner kita itu menjadi nyambung gitu ya. Kita ya, nggak hanya diam, nggak hanya pasif. Lalu kemudian komunikasi di waktu yang tepat. Tidak sering-sering nelpon, sesekali nelpon, tetapi itu betul-betul waktu yang tepat ketika Pak Adi tadi memberikan ucapan atau apresiasi kepada mitra yang berhasil tadi ya. ya, Lalu ada hal yang saya pikir ini betul, itu juga menjadi prinsip saya ya. Hukum tabur tuai ya Pak Adi ya. ya, Banyak menabur kebaikan, kita akan menuai banyak kebaikan. Tabur tuai itu seperti firman Tuhan, banyak menabur akan banyak menuai. Kalau kita banyak menabur kebaikan, kita akan ya. juga menuai kebaikan. Mungkin itu yang poin-poin yang saya catat. Apakah ada tambahan tadi Pak Adi di luar yang poin-poin yang menjadi underline tadi dari yang Pak Adi sampaikan? Saya tambahkan sedikit. Kadang-kadang kita bertemu klien, bertemu dengan prinsipal. Contohnya saya ke luar negeri gitu ya. Kemarin ke China, terus saya nggak tahu mereka orang China suka makan apa gitu. Jadi saya tanya teman saya yang lebih pinter, lebih tahu orang China suka makan apa. Saya bilang, bro, saya mau beli makanan. Kalau beli makanan yang dia nggak suka, dia kasih ke pembantu atau ke tetangga saya yang enggak. Kira-kira apa ya yang harus saya kasih? Oh, orang China suka kerupuk udang katanya. Ya, sama nastar. Ya udah saya beli nastar sama kerupuk udang.
Waktu saya sampai di Senen, saya kasih, wah mereka terima aja dengan happy. Bahkan makanan itu dia nggak kasih ke orang lain. Nanti saya pulang saya goreng sendiri, jadi saya ajari dia goreng. Nah, ini sebelum kita ketemu seseorang, kalau bisa nih, kita tahu dulu tipe ini orang kayak apa. Jadi baru kita nyambung bicaranya. Oh, misalnya orangnya cuek nih, sombong gitu. Nah, saya suka begini. Dulu anak saya kalau sering sakit, zaman dulu kan, bukan zaman dulu ya, maksudnya sakit itu kan kita udah panik, mau buruan gitu. Atau mau cepat. Terus ada yang bilang, ini suster, ini kudus. Saya paling nggak suka. Saya malah ambil yang positif. Saya ngomong sama suster, terus gimana hari ini? Suster seger ya, luar biasa. Saya yang suka sama suster ini. Ramah, rapi. Ramah dan care sama orang. Apa yang terjadi? Dia selipin nama saya utama. Dia selipin saya, bahkan di dalam dokter pun saya ngomong, dok, wah umur dokter begini, sehat ya, wah luar biasa. Teman-teman saya rekomen bahwa dokternya dokter yang terbaik. Dokter tulang yang terbaik, atau dokter anak yang terbaik. Saya cuma ngomong gitu berkali-kali dengan mereka. Saya bukan diminta gratis, jujur Bu. Tujuan saya supaya dokter ini semangat menyembuhkan banyak orang. Nah, setelah jalan-jalan kayak gitu, anak saya melahirkan, saya dikasih gratis. Dua anak saya melahirkan Vanessa Austin gratis. Karena berhubungan komunikasi yang baik, dia happy. Dia merasa saya di rumah sakitnya tertekan. Kadang-kadang dimarahin pasien, macam. Nah, ini kok ada datang orang tua pasien muji saya, bikin saya happy gitu loh. Padahal saya sanggup bayar, cuma kan dikasih gratis ya, bukan haji mumpung. Makasih Tuhan Yesus baik gitu. Nah, ini yang perlu kadang-kadang bukan kita angkat, tapi perlu apresiasi orang yang sudah bekerja. Kadang-kadang kalian lihat orang lagi stres atau suster lagi stres, jangan salahin mereka. Emang kerjaan mereka cukup stres. Tapi kalau ada yang kasih dia apresiasi, beda, sangat beda. Itu saja. Baik, tadi satu tambahan ya. Kenali orang itu, kenali siapa yang kita akan jadikan mitra tadi, partner kita, jejaring kita, dan ya kuncinya tadi berusaha mengenali kemudian membuat orang itu happy. Kunci ya Pak ya itu ya. Ya. Gimana sudah pernah melakukan itu kita teman-teman? Membuat orang happy? Pernah, Ibu. Pernah. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, ya. Lanjutkan gitu. Apa? Lanjutkan pesannya. Baik, Pak Adi masih ada satu bagian lagi ini Pak yang Pak Adi perlu juga berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana sih kalau kita sudah tadi bertemu dengan beberapa orang, kemudian kita sudah menjalin kerjasama networking jejaring itu. Nah, maintenance-nya itu seperti apa Pak supaya jejaring-jejaring kita ini terus langgeng terpelihara dan kemudian berkontribusi semakin kuat dengan apa tujuan kita membangun networking ini. Kita perlu melakukan seperti apa Pak dalam maintenance-nya ya Pak, pemeliharaannya kepada jaringan-jaringan kita ini. Monggo Pak Adi. Ada satu hal yang biasa kita agak mentok hubungan panjang gitu ya. Coba saya ada satu ayat, mungkin boleh ya Bu kita kasih ayat firman Silakan, dikit ya. boleh Pak. Di Silakan Roma Pak. 8 ayat 28. Saya ada kasih slide-nya, jangan pernah mengeluh. Ya. Ya, jangan pernah mengeluh atas semua yang terjadi. Tuhan sedang berkarya dan akan menata hidupmu menjadi Roma 8 ayat 28.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, yaitu bagi yang mereka terpanggil sebagai Dia. Jadi saya biasakan bangun tidur setiap pagi doa. Saya nggak tahu di sini apakah ada Kristen atau beda agama. Intinya kita harus komunikasi sama Tuhan. Pagi hari saya selalu doa, saya minta Tuhan hari ini hambamu serahkan semua kekhawatiran, takut masa depan istri anak-anak hambamu yang masih studi di luar negeri. Dan kami minta belas kasihan dan kemurahan Tuhan turun atas kehidupan kami, rumah tangga kami. Dan tanpa Engkau kami nothing, kami tidak. Terus libatkan Tuhan. Nah, setiap kali kita mau ketemu klien kita atau prinsipal kita jangan selalu mengeluh. Jangan mengeluh, aduh saya lagi susah nih. Saya banyak utang nih. Orang sudah takut gitu. Jadi kalau bisa bilang, Pak saya optimis nih, walaupun kondisi kita tidak enak gitu. Saya optimis tahun 2024 nih, semua orang bilang ekonomi jelek, tapi saya percaya Tuhan. Saya punya Tuhan, atau ya mungkin cara kita komunikasi dengan baik. Nah, jangan juga cari haji mumpung. Misalnya, tiba-tiba dia udah suka dengan kita. Yuk, ini kita makan yuk. Nah, kita ajak makan. Yang traktir dia, makan kita lebih banyak. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi waktu kita, saya serahkan ke Bapak, semua saya bisa makan. Jangan makan melebihi yang traktir kita lebih keluar uang, terus kita pesannya suka-suka kita. Serahkan ke dia, mereka pemiliknya makan lebih banyak, kita makan. Jadi kita dihormati gitu. Nah, hubungan itu terus berlanjut. Saya sampai saat ini kalau ada yang misalnya zaman dulu saya masih bekerja, dia bos gede, kalau sekali makan mungkin jutaan. Sesekali saya bayarin, kalau yang bangsa 100.000, 200.000. Jangan haji mumpung. Jangan terus-terus dia traktir. Kalau sekali-sekali kita traktir mereka, saya suka ngomong, Pak, boleh ya aku bayarin yang kecil aja. Kalau yang besar Bapak yang bayar. Sampai bercanda. Malah dia happy gitu. Nah, seterusnya dia, jangan, kamu masih kerja. Biar saya yang handle semua. Jadi happy, jangan haji mumpung. Nah, itu maintain terus sampai hari ini teman-teman ajak saya makan, saya nggak pernah pilih sayur yang paling mahal. Saya selalu pilih bawah yang dia pesen. Ya. Nah, itu yang kita perlu maintain. Maintain itu bukan tiap hari telepon, tiap hari ini orang juga bisa. Kita sering ke rumah orang di ayat firman, kan? Kalau siapa yang sering datang ke rumah tetangga, lama-lama tetangga itu juga bosen gitu. Jadi komunikasi itu, ya mungkin dapat info apa, sampaikan. Misalnya dia keluar negeri, oh safe life ya Pak, happy holiday, happy honeymoon, bikin dia happy gitu. Kalau orang sudah happy, pasti dia mikirin kita gitu. Nah itu yang saya lihat anak zaman sekarang kan agak gengsi. Udah, apanya sih suka angkat? Kita bukan angkat dia, kita bikin dia hatinya gembira. Karena belum tentu dia di rumah tangga dia, istrinya bisa bikin happy, anaknya bisa dia bikin dia happy, belum tentu. Kadang orang-orang luar itu yang perlu bikin dia happy. Ya, yang saya ceritakan, ada satu hamba Tuhan, anaknya itu, padahal saya bukan pendeta, saya hanya pengerja di salah satu gereja. Terus pengusaha ini suruh saya, Pak Adi, dia sakit apa? Oh, saya bilang, kasihan juga Pak, Pak Tuhan ini sakit ini. Saya titip dia 50 juta buat Pak Adi. Dia nggak mau langsung kasih ke hamba Tuhan ini, lebih percaya ke saya gitu. Akhirnya saya kasih Pak, saya bilang,
wah Bapak ini luar biasa. Ini taburan yang pasti Tuhan catat. Saya selalu bahagiakan dia, sedikit angkat dia. Saya bilang, Bapak, saya percaya taburan ini Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan akan memperluas perusahaan Bapak. Seluas-luasnya saya bilang. Apa yang terjadi? Ngomong 2-3 patah, kira-kira eh, perlu biaya berapa ya Pak Adi? Wah, saya nggak tahu. Oke, Pak Adi sampaikan ke hamba Tuhan. Saya cover sampai 2 miliar. Saya kaget, 2 miliar sampai sembuh. Ya udah, saya sampaikan ke hamba Tuhan nih. Ada satu jemaat mau nanggung biaya sampai. Saya kaget. Langsung dia telepon saya dari Hong Kong. Ini lagi ada KKR di Singapura. Ada hamba Tuhan Benny Hinn datang. Mungkin suruh hamba Tuhan ini datang dulu ke Singapura, coba mana tahu lewat ujian penyembahan KKR ada kesembuhan. Gitu. Hari pertama pergi, hari kedua hamba Tuhan ini udah nggak pergi karena mungkin capek juga kali ya, atau imannya nggak sampai karena ada dengar 2 miliar ini dia pikir apa gitu. Saya bilang, saya cuma kasih tahu kalau kita lihat satu proyek, satu masalah ini sepertinya udah di tangan, tiba-tiba bisa terbang itu. Nah, pengusaha ini tuh hubungin saya, Pak Adi, ini gimana ya? Saya sengaja dari Hong Kong datang ke Singapura, mau lihat dia datang supaya lihat mujizat terjadi, kok dia nggak datang. Wah, saya nggak bisa jawab. Saya pun jadi malu. Akhirnya apa? Dia bilang kalau begitu saya batal ya. Saya nggak kasih. Wah, saya sampai nggak enak. Dia bilang bukan salah Adi, salah orang ini. Saya sudah kasih dia kesempatan, tapi dia sendirinya nggak punya iman gitu. Ya. Nah, jadi inilah kadang-kadang kita ini dikasih kesempatan lupa diri, lebih percaya dengan uangnya daripada Tuhannya. Gitu. Padahal dia seorang hamba Tuhan gitu. Jujur, saya bersyukur Bu Herlina, selama ini saya selalu diberi kepanjangan tangan. Dikasih banyak kekayaan untuk hal-hal yang luar biasa gitu menurut saya, masuk untuk di yayasan ini gitu. Ya, pertama saya disuruh Bu Melinda untuk gabung, saya antara iya atau enggak, karena saya pikir bisa nggak sih saya, tapi saya coba, ada yang kasih 3 juta, 5 juta, wah muka saya tebal juga, padahal saya kan pengusaha, masa jadi minta-minta gitu kan. Saya cuma doa gini, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya nggak mau yang kecil. Saya mau cari donatur yang besar. Saya nggak mau dipermalukan. Wah, luar biasa doa saya dijawab. Nggak perlu banyak orang, hanya 2-3 orang. Ya, tanya Bu Melinda lah, puji Tuhan. Ya, doakan saja hari Kamis ini saya diundang makan sama salah satu pengusaha. Saya lihat ini iman saya bahwa dia akan menabur untuk beasiswa ini. Jadi untuk maintain itu ya yang saya bilang tadi, kita harus cari informasi dia anaknya lagi ulang tahun apa-apa, itu sangat penting untuk menjalin komunikasi, atau dia lagi sedang keluar negeri. Safe lah ya Pak, semoga sehat selalu, gini-gini. Mereka senang gitu. Ya. Itu saja Bu. Baik Pak Adi, luar biasa diberkati teman-teman, sangat ya. Sangat-sangat diberkati. Iya, sangat. Kunci maintenance tadi jangan mengeluh. Ya. Jangan mengeluh dengan kerja keras kita, dengan keadaan kita. Mungkin juga memang sedang susah, tetapi keluhannya kepada Tuhan aja gitu ya Pak ya, tidak kepada orang. Lalu yang kedua tadi,
jangan aji mumpung. Ya, mumpung ada yang traktir, mumpung jangan. Itu tadi apa cara dalam memaintain. Kita berusaha untuk menempatkan diri di bawah ya Pak, kira-kira gitu ya Pak ya. Mitra kita tadi. Lalu yang ketiga tadi berusaha terus buat happy tadi. Kalimat-kalimat kecil, kata-kata singkat itu di momen yang tepat bisa membuat orang happy. Dan ketika hatinya happy, dia akan banyak memberi gitu ya Pak. Lalu momen-momen penting tadi Pak Adi mengingatkan mungkin ulang tahun atau apa komen-komen sedang berlibur, happy holiday, sehat selalu. Itu tadi yang Pak Adi sampaikan. Nah, tapi di atas semua itu tadi, poin pertama tadi yang Pak Adi sampaikan saya kira adalah tempatkan Tuhan di atas semua itu. Dengan bangun pagi tadi mencari Tuhan di atas semua sebelum memulai. Sebelum memulai kita berkomunikasi dengan orang, dimulai dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa, dalam penyerahan, dan ya seperti ayat yang Pak Adi ini tadi kutip, bahwa Tuhan bekerja di dalam semua itu. Dan kebaikan yang didatangkan bagi kita. Itu tadi. Tadi disinggung juga dengan iman. Ya, meskipun sepertinya sudah kelihatan di depan mata, tapi itu tadi, kita perlu terus menyerahkan kepada Tuhan ya Pak ya, karena Ya, orang bisa berubah betul. keputusannya. Ya. Dan tadi terakhir tadi teman-teman kita dukung Pak Adi dalam doa yang hari Kamis akan ketemu dengan seorang mitra supaya Tuhan sendiri yang boleh bekerja melalui Pak Adi ya dan mendatangkan kebaikan buat program sensasi dan teman-teman semua yang akan menikmati. Terima kasih banyak Pak Adi. Saya mohon maaf dulu. Masih ada yang Pak Adi perlu sampaikan? Ya, Masih ada berapa menit, ini Kakak? Ya, ini ada satu ayat bagus. baik. Ya, silakan Pak. Kenapa tadi saya bilang kita harus libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur anak saya dua-duanya dilahirkan Kristen, SMA Kristen, Uni Kristen. Mereka sampai saat ini setiap malam baca firman Tuhan. Jujur saya aja kalah bapaknya. Tapi apa yang saya didik ke mereka, itu mereka tidak menjamin juga bahwa kita beribadah, baca firman, mengubah hidup kita. Kita harus praktikin firman itu. Gitu. Kalau kita baca, kita nggak praktik, kita selalu khawatir, takut. Itulah ketakutan itu tidak membuat kita bisa maju. Firman Tuhan mengatakan Mazmur 37 ayat 25. Sejak aku muda hingga sekarang menjadi tua, tidak melihat orang benar ditinggalkan maupun keturunannya minta roti. Nah, kalau sebagai orang tua seperti saya yakin anak-anak saya nggak mungkin minta roti dengan tapi malah memberi roti-roti kepada tetangga atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun nggak banyak, tapi kemampuan saya sangat terbatas. Ya saya bisa beri, saya beri. Ini yang saya pesan kepada adik-adik, Bapak. Pengalaman saya sama Tuhan itu luar biasa. Saya lihat perjalanan saya dari Italia, itu saya selalu libatkan Tuhan kirim orang-orang yang murah hati untuk memberkati saya. Perjalanan saya, semua informasi itu saya datang dari orang-orang yang saya nggak kenal. Makanan di sini enak, murah. Di sini orang-orangnya kayak gini. Jadi perjalanan saya ini bikin saya akan datang lagi ke Italia, gitu. Happy gitu. Ketemu orang-orang yang murah hati gitu. Itu saja Bu. Teman-teman di bagian-bagian terakhir ya, Pak Adi menyampaikan hidupi firman Tuhan. Selain doa, itu hidupi firman Tuhan. Menjadi makanan rohani kita. Jadi
saya jadi ingat ada seorang teman yang di dalam rumahnya itu ada tulisan no Bible, no breakfast. Amin. Ya, jadi tidak ada makan pagi kalau tidak breakfast Bible dulu gitu. Jadi firman dulu kita hidupi, baru kita makan secara jasmani. Yuk. Ini menjadi salah satu kunci ya. Teman-teman bisa tadi mendengar banyak dari Pak Adi disebut berkali-kali doa, 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 karena doa bisa mengubah banyak hal. Tadi ketika juga kemudian Tuhan mempersiapkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan mempermudah berbagai urusan Pak Adi. Itu juga itu karena doa, bukan juga ya, itu karena doa. Jadi betapa pentingnya doa dan firman itu kita hidupi. Saya kira juga bukan sebuah kebetulan ketika Tuhan mengirim Yayasan Open Mas Indonesia yang di dalamnya ada Pak Adi dan kemudian bermitra dengan UKRIM. Karena sejalan dengan UKRIM itu. Kita mempunyai visi membuat menjadikan universitas yang kreatif dan berintegritas dalam iman dan ilmu berdasarkan nilai-nilai Kristus. Ya, imannya itu tadi adalah bentuk manifestasi dari doa, dari menghidupi firman, membuat orang happy itu buahnya ya sebetulnya ya. Buah dari kehidupan kita di dalam Tuhan. Baik, sebentar saya confirm dulu Kak Medi, masih ada berapa menit atau sudah habis waktunya? Kalau untuk materi sudah Bu, sekarang masuk sesi tanya jawab. Baik. Ya Pak Adi, ini kita masuk dalam tanya jawab Pak Adi. Ya. Apakah ada yang bertanya, merespon dari berbagai poin yang Pak Adi tadi sampaikan? Mungkin 1-2 penanya. Christian, betul ya? Mungkin raise hand boleh yang akan bertanya? Saya dulu boleh Bu? Pak, siapa? Oh ya, MC-nya boleh ya Pak? MC-nya tanya Boleh, dulu. boleh. Waduh, Boleh, MC-nya boleh. ganteng. Ya, silakan. Pak. Silakan Kak Mendi, silakan. Yang sangat luar biasa. Pengalaman Pak itu memang sangat memotivasi kami. Saya mau bertanya, sebagai pengusaha, ini ada di kolom chat ya Pak. Sebagai pengusaha, dari negara mana Bapak memulai usaha? Itu yang pertama. Kemudian, mengingat Pak Adi yang sering berkunjung ke beberapa negara, apa yang menjadi dasar kekuatan Bapak agar bisa membangun hubungan dengan instansi atau mitra dari negara-negara yang berbeda-beda bahasa dan budaya tersebut? Itu aja Pak, terima kasih. Berkomunikasi, saya bukan beberapa negara, tapi ya hanya dua negara aja. Cuman saya kebetulan hobinya juga komunikasi sama teman-teman dan komunitas. Banyak yang bilang kalau kamu ke negara China pasti disuguhkan wanita cantik, minum, bisa nggak tergoda? Bisa. Cuman sebelum kita ke sana, saya sepakat saya doa dulu dengan istri atau mungkin saya pribadi dengan istri. Kira-kira doanya agak bercanda dikit. Kan bikin saya mata buram ke wanita-wanita cantik sementara gitu. Supaya saya nggak tergoda. Nah, ada yang nanya juga, Pak Adi, orang Kristen boleh nggak minum bir atau wine? Karena di mitra saya di China itu kan rata-rata mereka entertain selalu kasih bir, makanan enak. Nah, saya menghargai, saya sudah survei, kenapa mereka dikasih bir ya? Padahal kita kan nggak suka minum bir apa alkohol. Tapi kita harus hargai, minum segelas jangan sampai. Nah, itu menghormati mereka supaya mereka happy. Satu lagi, tetap setiap kali kita ke negara orang atau ketemu klien kita, atau bukan klien kita bawa oleh-oleh sedikit. Supaya ada nggak perlu mahal, tapi kira-kira kesukaan mereka apa, itu yang kita beri. Saya beberapa kali ke pameran gitu ya, saya lihat orang-orang pameran tuh kalau minta sampel bayar $1.000, $2.000. Saya kadang-kadang udah ngobrol sama mereka, kasih dia sedikit.
Ya nggak usah lah, buat Pak Adi aja deh, buat Mr. Lo. Kan saya irit. Padahal saya kasih oleh-olehnya paling 300.000. Sampelnya 3.000 dan 5 juta. Saya masih untung 4 juta lebih. Saya kira kayak gitu. Nah, jadi relationship itu saya lihat kenapa Tuhan Yesus meeting atau di jamu makan malam ya 12 murid selalu berkata-kata hal yang positif itu walaupun ada negatif, yaitu hubungan kita. Saya sekali lagi tidak bilang harus. Saya ke China, saya masih bisnis pertama tuh, saya beli kaos itu 30.000. Saya saking polosnya saya kasih dia. Istri saya bilang apa? Orang mana mau orang kaya pakai baju 30.000. Besok dia kasih undang saya makan, kaosnya dia pakai buat saya. Ini Pak Adi yang beli 30.000. Dia nggak tahu harganya, tapi dia bangga gitu. Nah itu yang saya lihat, bukan nilainya, tapi rasa kita hormat dan mengasihi dia. Walaupun dia pakai sekali, tapi dia perlihatkan orang. Sama dengan orang lain. Saya maaf ya, di tetangga saya itu saya bersyukur dikasih karunia menikmati banyak yang sayang sama saya. Saya hampir tiap minggu tetangga saya ada kirim kaki babi lah, apa gitu. Padahal saya nggak suka makan kaki babi. Kalau ditanya, mana kaki? Waduh, enaknya minta ampun. Sampai ponakan saya suka semua. Padahal kaki babi ini saya kasih ke yang lebih suka dengan saya gitu. Yang orang lain suka gitu. Nah ini yang saya lihat, perlu kita, kalau kita diberikan sesuatu ke orang, jangan bilang, kurang manis, kurang asin. Apalagi orang baru, orang nggak tersinggung. Itu yang saya lihat. Baik, Pak Adi, ini ada cukup banyak pertanyaan ini. Tadi dari Mas Christian ya, chatnya bisa tadi bagaimana membangun komunikasi dengan orang yang introvert ini ya. Uh, uh, ini sebenarnya nggak psikologi apa? Ini Putus, membangun, Bu. sorry, Mulai lagi, Bu. Boleh. Mas Christian siapa ini tadi? Christian doang ya. Ya. Bagaimana bisa membangun komunikasi atau relasi dengan orang yang introvert, Introvert maksudnya apa ya kalau introvert? yang tertutup ya. Oh, tertutup. Ya, Mas Christian ada join di sini, bisa langsung saja disampaikan pertanyaannya apa yang dimaksud. Ya, bisa Bu. Ya, silakan. Ya. Karena saya sering berjumpa dengan orang yang introvert, termasuk di dalam pelayanan. Oh. Nah, kesulitan saya ketika berbicara dengan beliau atau hamba orang-orang yang introvert, sama seperti Bapak tadi kan networking kita itu kan harus terjalin. Nah, sedangkan saya ingin menjalin networking, komunikasi, relasi kepada orang yang tersebut karena saya butuh dia. Nah, tetapi ketika saya mencoba menghubungkan relasi saya dengan berbicara, tetapi karena dia orang introvert kebanyakan diam begitu Pak. Jadi bagaimana ya caranya agar dia bisa care, bisa ada dampak juga dengan percakapan dan diskusi begitu Pak. Nah jadi ketika dia diam, saya mau bingung mau ngomong apa lagi supaya lebih care-nya gitu Pak. Oke. Kira-kira boleh tahu nggak dia ini pengusaha atau klien Anda atau kamu sebagai sales atau apa? Kak, saya sebagai pelayan Pak. Kebetulan kami cenderung terjun ke lapangan pelayanan Pak. Oh, pelayanan. Oh, ini orang juga pelayanan gitu. Iya betul Pak, orangnya orang pelayanan juga Pak. Orang pelayanan juga. Ya, mungkin kalau komunikasi jangan di umum ya. Untuk bikin dia happy itu kita berdua aja. Apa yang punya kelebihan kamu apa yang dia nggak bisa gunakan, kamu kasih dia. Contohnya saya ini, puji Tuhan, saya dipakai Tuhan untuk rumah tangga. Setiap kali orang ketemu saya ngeluh tentang istrinya, ngeluh tentang suaminya, saya kasih dia ilustrasi gini.
perkawinan saya tahun depan sudah merah. Mungkin saya juga agak telat meritnya, tapi menurut saya sampai saat ini sangat bahagia. Walaupun saya bukan konglomerat, bukan pengusaha yang hebat, tapi Tuhan cukupkan semuanya. Intinya gini, saya 4 tahun perkawinan selalu cekcok dan tidak nyambung karena istri saya seorang dokter, orang yang pergaulannya skupnya nggak besar. Dokter itu kan ketemunya ya dokter, ceritanya ya dokter, nggak ada yang lain gitu. Nah saya coba, sedangkan saya hobinya bergaul, seneng punya networking, nggak nyambung. Orangnya juga gampang emosi gitu. Nah, saya cari jalan keluar. Wah, ini saya nggak bisa hidup kayak begini. Mimpi saya adalah hidup bahagia. Dulu ya, ya tentunya juga harus cari nafkah buat keluarga. Nah, suatu hari saya begini terus, saya coba. Saya mulai berkata-kata yang ya, mungkin panggilnya sudah berubah. Dulu mami, sekarang jadi Hani. Hani kan manis, ya kan? Madu kan? Hani. Dia seakan-akan dasar gombal. Biarin aja dia ngomong gombal. Tetap saya panggil Hani. Nah, saya naik tingkat. Setiap birthday saya kasih bunga, ya kan? Terus saya kerja, saya selalu cium keningnya baru kerja. Nah, kadang-kadang dia turun tangga atau dia lagi potong mangga, saya peluk dia dari belakang, seperti nonton film Ghost ya, zaman dulu ya. Jadi sentuhan yang berbicara. Saya nggak bisa ubah dia, tapi saya ubah diri saya dulu. Sehingga istri saya besok bisa berubah. Dia lihat saya kok berubah, suami saya beda. Lebih romantis, lebih menghargai saya, lebih melayani saya. Walaupun kadang-kadang ketemu teman-teman, jadi saya nggak bisa masak. Teman-teman cerita, wah istrinya masak bisa enak. Sebagai istri enak, saya bangga. Saya bilang saya bangga sama istri saya. Jago masak apa? Super mie kari ayam. Di depan. Dia happy gitu. Oh, ya kan? Pada cerita masaknya mewah-mewah, saya bilang istri saya jago masak kari ayam. Padahal kalau masak nasi suka hitam-hitam itu. Wanita itu suka dipuji. Nah, mengenai tadi bicara tentang introvert, itu kamu harus tahu kelebihan kamu apa dulu, supaya kamu bisa kasih ke dia dulu. Jadi misalnya tipe dia, lu mau ngajarin gue kira-kira, lu sendiri aja begitu, lu pura-pura deketin saya. Kamu lihat kebutuhannya apa dulu yang dia perlu. Misalnya dia kurang kasih sayang, dia kurang diperhatikan, dia kurang masuk dari situ lebih gampang. Ada salah satu pengusaha, dia punya hotel 2, COVID itu dia kurang lebih, dia utang hampir 200 miliar di bank. Dia hobi main golf. Saya baru kenal 2 tahun ini. Terus saya deketin dia, saya bilang kamu pasti bisa, kamu bekas pengusaha pasti bisa bangkit. Banyak berdoa, saya doain dia. Terus dia udah gantung stick. Tadi baru Pak main golf sama saya. Saya bilang, jangan dong, kamu tetap semangat main golf lagi, saya bilang. Nah, terus dia mulai main golf nih, udah hampir setengah tahun. Dia cerita sama teman saya, waduh saya tuh hebat Pak Adi ini, saya motivasi, saya sebenarnya udah down. Bisnis saya pabrik tinta, sekarang kan tinta kan udah nggak terlalu bagus, ya kan? Banyak import dari China, jadi pabrik lokal banyak mati. COVID dia punya hotel kan banyak mati, nggak ada yang nginep di hotel. Nah puji Tuhan lewat dia happy, lewat dia bergaul dengan orang yang tepat, dia sekarang bangkit lagi, dia sangat menghargai saya. Dia anggap saya jadi mentornya dia, padahal dia S2 loh, saya S-teler loh, ya kan? Nah ini kita harus tahu dulu
kekurangan yang dia butuhkan apa dulu gitu loh. Jangan kita masuk yang dia nggak butuh. Kan kita sekarang butuh waktu seminggu lihat ya. Ini orang atau tanya informasi ke teman-temannya atau saudaranya kenapa ini orang kayak gitu. Masuk dari yang belum pernah orang dia kasih. Belum pernah orang yang pernah jamah dia lewat kata-kata itu gitu. Membantu dia. Ya. Cukup ngerti ya? Cukup Pak, cukup ngerti. Terima kasih banyak Pak. Ya, Ya. ya. Pasti kamu Baik. bisa, Christian. Kamu orang yang mau melayani, mau rendah hati untuk datang ke dia. Pasti Tuhan kasih kamu hikmat cara berbicara sama dia supaya dia percaya sama kamu. Baik Pak. Yang penting Ya. kamu sudah nabur yang baik, sudah mau menyapa dia. Itu modal yang utama. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini masih banyak pertanyaan sebetulnya Pak Adi, hanya waktu kita tidak mungkin diperpanjang lagi ya, Kakak Fordi dan Kakak Medi. Nah, jadi sepertinya ini tidak cukup satu sesi Kakak Fordi dan Kakak Medi. Perlu mengundang kembali nanti Pak Adi untuk bisa melanjutkan sharingnya. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi cukup antusias Pak, dan memang ini satu satu keahlian yang langka menurut saya, karena itu tadi teorinya mungkin banyak ya, tapi memang prakteknya ini baru ketemu Pak Adi sekarang ini yang kita langsung bisa belajar dari pelakunya, bukan hanya teorinya. Dan itu saya kira sangat pas untuk kita bisa lakukan dan kita teladani. Hanya mohon maaf karena waktu tidak bisa diperpanjang lagi. Mungkin next time bisa diagendakan kembali. Barangkali bisa dilanjutkan topik networking ini atau mungkin ke topik yang lain tadi, karena ada ilmu-ilmu yang sangat tokcar tadi Pak. Romantismenya Pak Adi tadi keluar ya beberapa tadi disebutkan. Nah, teman-teman yang belum berpasangan atau yang sedang merencanakan tembak menembak, nah ini belajar dari jurus-jurusnya Pak Adi tadi. Nanti lain kali barangkali bisa di share pengalaman Ya, itu sering kepada kita. kalau yang sini sudah punya suami istri, diusahakan setiap pagi ngomong sama pasangannya, I love you honey, gitu ya. Oh, baik Pak, terima Nah, kasih. nggak perlu malu. Sudah, Itu Pak. aset buat masa tua kita. Iya, benar. Betul. Kalau anak bisa tinggalin kita, pasangan kita dampingin kita. Iya, betul. Jadi perlu sekali. kita maintain gitu. Ya. Iya. Kalau nggak bisa dapat cium pipinya, keningnya juga nggak apa-apa. Ya. Ya, siapa buat yang Oke. sudah bersuami, sudah beristri itu katanya ada ikan hiu makan tomat gitu ya Pak, perlu I love you so much gitu kepada pasangan kita. Baik, saya kira cukup dulu, berharap tidak kapok, suatu saat bisa dipanggil lagi, dan juga kepada semua yang hadir di sini. Terima kasih untuk partisipasi dan perhatiannya. Kakak Forni, Kakak Medi, kami kembalikan waktunya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Bu Erina, terima kasih buat kesempatannya sudah membantu kita menjadi moderator, dan terima kasih kepada Pak Adi Wijaya selaku pembicara buat seluruh materi dan pengalaman yang luar biasa. Itu menjadi modal bagi kami nantinya untuk membangun komunikasi dan hubungan atau networking. Saya sangat menangkap tadi Pak Adi untuk yang sudah bersuami istri supaya setiap pagi ya minimal bilang I love you ke pasangannya ya. Sekarang kita akan melanjutkan sesi kita sambutan dari Ketua YOEI. Ya, selamat siang semuanya. Pertama-tama kami atas Yayasan Obor Emas Indonesia ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan bagi kami untuk sharing bersama hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Wijaya yang sudah memberikan waktunya dan ilmunya kepada rekan-rekan semuanya, dan kami berharap dan berdoa agar apa yang sudah di-sharingkan oleh Pak Adi Wijaya ini dapat bermanfaat bagi
masa depan atau kehidupan selanjutnya. Ada beberapa hal saya tarik garis merahnya dari seorang Bapak Adi Wijaya adalah beliau ini orang yang rendah hati dan ringan tangan, suka menolong ya. Dan beliau ini tipe orang yang pemersatu. Jadi suka menciptakan suasana-suasana yang gembira dan akrab antara kami sesama anggota yayasan. Dan beliau dengan sangat tulus membantu yayasan dalam mencari dana bagi kepentingan banyak adik-adik mahasiswa atau organisasi di mana membutuhkan bantuan dari yayasan kami. Jadi kami bersyukur memiliki tim seorang Bapak Adi Wijaya. Kami berharap ke depan yayasan kami juga dapat menjadi berkat bagi rekan-rekan sekalian dimanapun berada nantinya. Dan sekali lagi terima kasih, sukses selalu. Selamat siang. Terima kasih luar biasa Pak Adi, saya sendiri diberkati. Halo, ya. Senang sekali bisa ketemu. Next time ganti kita ada Pak Aryono ya. Pak Adi Ya, ada Pak sesi Aryono. kedua juga Pak Aryono, kita welcome untuk seminar. Terima kasih Pak Aryono Mantap. atas nama Yayasan Obor Mas Indonesia dengan program sensasi. Anak-anakku yang terkasih, praktek kata Pak Adi. Kalau ada kesulitan, cari Pak Adi. Oke, terima kasih, sukses semuanya.